Pagi, saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan tools di mata pelajaran desain grafis percetakan. Yang pertama itu kamu harus mengaktifkan aplikasi Adobe Illustrator terlebih dahulu. Tunggu sampai beberapa saat dia muncul. Kenapa saya ingin menyampaikan materi penggunaan tools ini? Karena sesuai dengan kurikulum yang pertama. Yang kedua, kenapa saya juga memilih penggunaan pen tool? Karena kan pen tool ini tools yang paling sering kita gunakan saat mendesain pada aplikasi Adobe Illustrator, dan penguasaan tools ini sangat-sangat penting kita ketahui dan kamu pahami penggunaannya. Kalau sudah terbuka seperti ini, klik file new. Kita akan coba dia ya. File new. Bebas saja dulu pilih, misalnya size-nya A4. Di sini saya menggunakan aplikasi AI yang CC 2017. Pilih size-nya yang A4. Sudah. Nah, lalu ada di sini, coba kamu perhatikan di toolsnya. Nah, ini kalau kamu arahkan pelan seperti ini, nah dia akan disorot dan akan keluar dia tulisan pen tool. Nah, berarti inilah tools yang akan kita gunakan. Oke, kita klik. Nah, ada beberapa cara penggunaan pen tool. Yang pertama, dia tinggal klik dan membentuk satu objek. Misalnya seperti ini, klik sini satu titik, klik titik ini, klik ini dan ini. Nah, ini sudah membentuk satu objek yang namanya segitiga ya. Nah, kalau sudah segitiga seperti ini, dia ini baru kamu bisa beri warna. Misalnya ini untuk fill-nya, dan di stroke-nya bisa kamu ganti, terserah keinginan ya, mana yang lebih disukai. Misalnya saya pilih yang coklat ini. Lalu di stroke-nya untuk tebalnya ini kamu ganti, misalnya ke 3. Seperti ini ya. Inilah penggunaan pen tool yang pertama. Nah, tinggal klik dan klik ya, sampai ketemu titik awal ke titik akhir gitu. Ya, itu dia. Kalau seperti ini bisa. Nah, tinggal skip dia. Jadi kan. Oke, penggunaan pen tool yang berikutnya, dan ini yang tidak kalah penting karena kamu harus lebih teliti saat melekukan pen toolnya nanti. Coba ini kita Ctrl A, delete saja ya. Ya. Ini klik. Nah, ini kita sekarang mau membuat lekukan ya. Klik, tahan, jangan dilepas mouse-nya, baru diputar gini. Terserah mau gimana. Udah, lepas kliknya. Klik arah kemana lagi, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini baru klik lagi, putar, tahan. Kalau mau dibengkokin itu tahan mouse, lalu digeser seperti ini sampai ketemu titiknya. Lalu ini, itu dia ya. Baik, saya ulangi kembali. Penggunaan pen tool itu seperti itu. Yang kedua tadi, yang ini, dia melalui klik dan lekukan ya. Kita ulangi pelan-pelan saja. Klik sekali, sudah. Lalu klik dia di sini, misalnya. Kalau mau dilekukin, ini tahan, jangan langsung dilepas nih, seperti ini. Oke, klik lagi begini, tahan. Lalu klik begini, tahan. Klik begini. Oke, ini sudah jadi dia kan. Ini klik lagi selection toolnya, ini bisa kita ganti warnanya, misalnya nih, atau warna buah misalnya ya, buah mangga nanti dia. Lalu tinggal, misalnya kita akan membentuk berikutnya, objeknya objek daun misalnya, tetap menggunakan pen tool. Ini tik, ini tahan, lepas. Oke, ini kasih dia
warna daun ya, hijau ya. Oke, seperti ini. Misalnya kita buat satu lagi, klik lagi pen toolnya, klik misalnya di sini, tekukin begini, ini seperti ini, pas ya. Setelah dilepas begitu, karena tidak kita tadi sudah ganti warna fill hijau, maka dia otomatis hijau. Nah inilah misalnya saya juga kurang tahu ini bentuk wortel atau apa ini. Yang penting jadilah satu objek dia yang seperti ini. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pen tool. Dan ini tools yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya saat kita membuat suatu desain, yaitu text tool. Yang namanya text tool pasti identik dengan namanya teks ya, type tool. Berarti kita akan mempelajari pengolahan teks, bagaimana mendesain, membentuk, merancang teks kita itu agar lebih menarik dan lebih tertata dengan baik pada saat kita mendesain. Oke, kita aktifkan aplikasi Adobe Illustrator seperti ini. Ini sudah saya aktifkan dari tadi. Klik file, new saja, size-nya bebas saja dulu, kita pilih A4, create ya. Kalau di Adobe Illustrator di bawah versi yang saya gunakan mungkin klik more setting ya, tapi ini langsung saya klik A4 dan create. Baik, seperti ini kita sudah siap untuk bekerja. Inilah lembar kerja kita, dan type tool itu ada di bawah tools yang namanya pen tool seperti ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa bedanya Illustrator dengan Photoshop maupun Corel Draw, untuk melihat tools yang ada di dalamnya, yang satu rumpun dengan type tool itu, ada orang yang klik saja sudutnya, ada yang klik kanan. Nah, kalau di Photoshop kalau tidak salah dia klik kanan ya. Kalau di Corel dia klik ujungnya yang segitiga kecil ini. Tapi kalau di Illustrator dia tinggal klik type toolnya, tahan. Nah, akan muncul sub dari tools berikutnya, yaitu type tool, area type tool, type on pad tool, vertical type tool, vertical area, dan sebagainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 dalam kategori rumpun yang namanya type tool. Oke, yang untuk yang pertama ini yang standar type tool, kita arahkan ke sini. Oke, kita tentukan dulu warna fontnya nanti, misalnya warna hitam. Apakah dia punya outline, stroke-nya, terserah. Lalu size-nya, misalnya ini 21. Lalu ada dia jenis karakternya, kamu pilih dia tipe karakternya sampel. Oke, tinggal kamu ketikkan saja dia seperti ini ya, bebas saja dia. Oke, inilah yang penggunaan type tool. Yang berikutnya yang saya jelaskan itu tools di bawahnya, tambah layer aja, bercepat. Ada dia namanya area type tool. Nah, bisa dia. Berarti kita harus menggambar objek dulu seperti ini. Digambar objeknya, lalu klik type area type tool nih. Nah, ini tinggal ketikkan. Di sinilah dia dalam objek area type tool. Itulah dia penggunaan area type tool. Yang berikutnya tambah layer lagi, tutorial ya. Penggunaan type tool yang berikutnya itu ada type on pad tool seperti ini, type on pad tool. Klik dia ya, tapi kamu harus merancang padnya dulu ya, misalnya ini. Oke, ini dia begini. Lalu inilah dia padnya, tinggal kamu pilih
kembali type on pad tool, klik di sininya. Oke, ini dia. Nah, karena kita tadi di sudutnya jadi sebatas itu saja. Tapi kalau kita misalnya pilih tadi dia agak ke sini, dia kita coba dulu ya. Yang berikutnya type pad tool, misalnya ini line, inilah dia, lalu klik kembali type on pad tool, misalnya di sini. Nah, dia akan seperti mengikuti garis, namanya juga dia type on pad tool. Oke, itulah yang ketiga di rumpun type tool. Yang berikutnya penggunaan text tool itu, coba tambahkan lagi dia layernya. Kita akan coba di vertical type tool. Ya, namanya vertical berarti nanti teks kita itu bentuk vertikal ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Vertikal dia. Itu dia. Itulah kalau vertical type tool. Yang berikutnya itu penggunaan vertical area type tool. Dia punya area dan teksnya akan dari atas ke bawah. Nanti kita harus membuat areanya dulu. Seperti ini ya. Vertical area type tool. Misalnya kita buat satu persegi panjang seperti ini objeknya. Lalu kita kosongkan aja dulu. Nah, kita pilih kosong putih. Lalu kita pilih vertical area type tool. Nah, ini dia. Dan ada lagi touch type tool. Ini boleh kamu coba di rumah, di laptopmu, di komputermu, bagaimana penggunaannya. Jadi type tool ini sebenarnya relatif mudah penggunaannya.